WHO juga sudah menetapkan ya corona ini sebagai pandemi global, begitu dokter. Nah, apa anjuran dokter nih untuk kita semua terkait corona ini, dokter? Oke, kalau untuk anjuran saya yang pertama adalah tetap tenang dan selalu waspada ya. Ya. Kan kita semua tahu kalau kondisi ini memang mengkhawatirkan. Tapi semua masyarakat diharapkan agar tidak panik. Karena kepanikan sekali justru lebih berbahaya dari penyakitnya, dari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saat ini makanya dianjurkan untuk tenang dan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan yang diajukan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan. Ini supaya menjadi jalan baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya. Nah, tadi dikatakan kepanikan ini justru bisa membahayakan, itu bisa dijelaskan, dok? Karena kalau kita panik, itu seringkali akal sehat kita udah mulai terhalangi. Kita jadi tidak tahu apa yang bijak untuk dilakukan, dan kemudian mulai gegabah. Jadi mudah percaya berita-berita bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian juga jadi bingung harus apa. Akhirnya kita malah tidak mampu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya bisa melindungi kita dari COVID-19 ini. Justru melakukan hal-hal yang berlebihan dan bisa membahayakan diri sendiri. Kepanikan itu bisa menurunkan imun tubuh, benar itu, dok? Betul, karena kepanikan ini kan bikin kita stres. Oke. Dan stres ini mengganggu metabolisme tubuh, termasuk mengganggu daya tahan tubuh. Akhirnya kita justru lebih lemah terhadap penyakit infeksi corona. Oke. Jadi kita perlu ya untuk tidak panik, untuk tetap menjaga daya tahan tubuh kita, begitu ya. Betul. Nah, WHO juga kemarin juga mengeluarkan protapnya, begitu ya. Jadi hanya daerah-daerah yang sudah ditetapkan sebagai positif corona sajakah yang wajib melakukan protap tersebut, atau oleh semua kita, walaupun di daerah-daerah yang belum terpapar corona, begitu, dok, untuk waspada? Begini, COVID-19 itu kan dinyatakan pandemi ya. Artinya wabah penyakit ini sudah meluas ke seluruh dunia. Ya. Dan yang perlu dipahami dan digarisbawahi adalah belum ada yang dinyatakan positif berarti tidak ada. Belum ada positif bukan berarti tidak ada ya. Ada peluang begitu ya. Kita nggak akan tahu sampai dilakukan tes. Oke. Kita juga tahu kalau penyakit ini nggak selalu menimbulkan gejala. Pada orang dengan daya tahan tubuh yang cukup kuat, bisa aja dia tidak mengalami keluhan. Artinya tetap merasa sehat, tapi sudah bisa menyebarkan ke orang-orang di sekitarnya. Jadi bisa aja ada pendatang atau orang di sana tempat bepergian, kemudian kembali dan membawa virus tersebut, atau kita sebut sebagai carrier. Maka tentu lebih bijak kalau kita berada saat ini untuk mengikuti langkah-langkah pencegahan dan pengendalian yang sudah dianjurkan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Indonesia. Nah, terkait dengan carrier ini, dok ya, carrier ini, misalnya dia bepergian kemudian kembali ke daerahnya, begitu ya, kemudian melewati protap di bandara dan lain sebagainya yang sudah ditetapkan standarisasinya, tapi dia sehat, begitu, dok ya. Iya. Berarti tidak menjamin begitu apa yang sudah dilakukan pemeriksaan di bandara dan lain sebagainya. Kalau sementara ini yang dilakukan bandara paling hanya bisa untuk suhu tubuh, ya kan. Kita kan nggak mungkin melakukan pemeriksaan langsung pemeriksaan coronavirus kepada orang yang tidak bergejala, hanya dengan pengukuran suhu tubuh untuk mengantisipasi gejala demam. Nah, demam itu hanya salah satu gejalanya. Jadi nggak bisa dianggap sebagai pemeriksaan diagnostik terhadap corona ini. Jadi ya kalau misalkan dia saat itu melewati bandara tanpa gejala demam, ya bisa saja masuk. Dengan membawa virus itu juga. Apalagi kalau dia sehat, berarti dia lolos dari pemeriksaan itu, dok ya? Betul. Nah, dokter di ND sendiri nih, di ND dan beberapa daerah di Flores ini tidak termasuk rumah sakit rujukan corona. Nah, apa yang mesti dilakukan nih, dok, jika ada yang sudah terindikasi atau sudah ada kasus corona di daerah kami, dok? Oke, kalau untuk di sana saat ini memang sudah disediakan, untuk
pemerintah sudah menentukan 100 rumah sakit ya untuk rujukan. Nah, di NTT sendiri ada 3 rumah sakit yang dirujuk oleh Menkes untuk menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Itu di rumah sakit Profesor Dr. Wes Yohanes di Kupang, kemudian rumah sakit TC Hilders di Sika, sama RSUD Komodo Labuan Bajo. Nah, jadi kalau misalkan ada orang-orang yang memiliki keluhan COVID-19 seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas, itu bisa menghubungi fasilitas layanan kesehatan terdekat. Nanti mereka yang akan menghubungkan dengan rumah sakit tersebut dan mengupayakan untuk merujuk pasien sesuai dengan tata cara yang khusus supaya bisa meminimalkan paparan infeksi ke tenaga kesehatan maupun masyarakat sekitar. Gitu. Kemudian juga akhir-akhir ini nih dok, ini juga populer sekarang ya istilah-istilah nih ya terkait dengan ODP, kemudian suspek, positif dan lain sebagainya. Nah, bisa dijelaskan sedikit dok arti dari ODP dan lain sebagainya ini, suspek, positif, atau pasien dalam pengawasan begitu dok? Istilah-istilah ini memang baru dan terdengar membingungkan ya. Tapi saya jelaskan simpel ya. Jadi orang itu dianggap pengawasan kalau dia mengalami keluhan yang bisa jadi gejala COVID-19 atau punya riwayat perjalanan atau kontak dengan orang yang bepergian ke tempat yang ada kasus COVID-19-nya. Nah, disebut ODP atau orang dalam pengawasan kalau orang ini mengalami gejala demam, artinya suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, atau mengalami gangguan pernapasan ringan. Jadi yang ringannya bisa pilek, batuk, atau sakit tenggorokan. Sedangkan PDP adalah pasien dalam pengawasan. Nah, orang ini juga mengalami demam, tapi disertai dengan gejala atau tanda penyakit pernapasan yang ringan sampai berat. Jadi seperti batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan sesak napas. Nah, jadi kalau tadi yang ODP itu dia demam atau mengalami gangguan pernapasan ringan, PDP ini dia demam dan disertai dengan gejala atau tanda penyakit pernapasan yang ringan sampai berat. Nah, PDP juga bisa berarti orang ini mengalami demam atau gangguan pernapasan dalam 14 hari sebelum timbul gejala, ada riwayat kontak dengan orang yang sedang menunggu hasil pemeriksaan atau terbukti mengalami COVID-19. Nah, selain itu, orang juga bisa dianggap PDP kalau dia mengalami gangguan pernapasan yang cukup berat sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah, disebut suspek kalau orang-orang dalam kategori tersebut dicurigai mengalami COVID-19 dan sedang diarahkan untuk melakukan pemeriksaan. Gitu. Sedangkan pasien positif atau juga kasus konfirmasi adalah seseorang yang terbukti terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif. Untuk saat ini ODP anjurannya adalah isolasi diri. Artinya selama 14 hari sebaiknya di rumah saja sambil memantau kondisi dirinya sendiri, termasuk mengukur suhu tubuhnya setiap hari. Jadi kalau sewaktu-waktu keluhannya dirasa memburuk, maka dianjurkan untuk menghubungi fasilitas layanan kesehatan masyarakat terdekat. Karena saat itu kemungkinan statusnya naik menjadi PDP. Sedangkan kalau PDP umumnya kan memang datang atau memang punya keluhan yang cukup berat, sehingga besar kemungkinan untuk dirawat. Makanya disebut pasien. Nah, itu kemudian sedapat mungkin dilakukan pemeriksaan COVID-19 untuk mengonfirmasi statusnya apakah betul keluhan yang dialami itu disebabkan oleh COVID-19. Gitu. Nanti kalau misalkan memang positif, maka pasien ini akan dirawat di ruangan isolasi. Kemudian diberikan pengobatan untuk mengatasi keluhan yang dialami, sambil diberikan penanganan untuk mendukung daya tahan tubuhnya dalam melawan penyebab infeksi. Dan ini penting, biasanya akan dilakukan tindakan tracing dan tracking. Artinya
dilihat lagi siapa saja yang kontak dengan pasien ini, terus sudah kemana saja dia, dan dilihat kembali bagaimana kondisi orang-orang tersebut saat ini bagaimana. Oke. Ini tuh. Oke. Nah, Dok, tadi disebutkan kalau gejala-gejalanya itu batuk, kemudian sesak napas, demam gitu ya. Apakah gejalanya ini untuk orang yang terpapar ini semuanya sama gitu, atau ada gejala-gejala yang berbeda, Dok? Oke, gejalanya memang sebenarnya variatif. Ya, pada beberapa orang, terutama yang usia muda dan tahan tubuhnya kuat, bisa aja gejalanya tidak ada, atau gejalanya hanya ringan. Tadi bisa demamnya aja, atau bisa cuma batuk pilek seperti biasa. Nah, pada orang yang mungkin sedang daya tahan tubuhnya turun, atau dia sudah berusia di atas 60 tahun, atau sudah punya penyakit sebelumnya, misalnya punya riwayat penyakit diabetes, penyakit jantung. Nah, ini gejalanya bisa lebih berat, bisa sampai ke sesak napas, seperti itu. Jadi memang beda-beda. Oke. Jadi apa nih ya yang harus dilakukan oleh masyarakat nih, Dok, ketika melakukan komunikasi atau kontak sosial dengan yang lainnya? Kan tadi dikatakan ada orang yang terlihat sehat, tapi dia bisa menjadi carrier, begitu, Dok? Betul. Nah, sekarang kan yang lagi digalakan oleh WHO, oleh Kementerian Kesehatan juga adalah social distancing. Social distancing. Pembatasan sosial. Ya. Nah, pembatasan sosial ini apakah hanya di daerah yang positif saja kah? Atau saat ini apakah di semua wilayah Indonesia juga perlu mempraktekkan hal tersebut? Seperti yang saya bahas tadi, untuk masalah tindakan pencegahan, tindakan penanggulangan penyakit ini dilakukan di seluruh dunia karena statusnya adalah pandemi. Oke. Kita lihat dari angka kematiannya adalah 3,5%. Artinya dari 100 orang kemungkinan ada sekitar 3 orang yang meninggal karena COVID-19. Berarti ini harus diwaspadai di seluruh dunia, termasuk di daerah-daerah yang belum ada, tadi kayak pertanyaan pertama, belum ada yang dinyatakan positif corona. Tapi kita sudah harus waspada. Nah, pembatasan sosial ini adalah langkah yang diharapkan dapat membantu untuk mengurangi risiko penularan dan penyebaran virus corona ini. Jadi sebisa mungkin untuk membatasi kegiatan di luar rumah kalau tidak benar-benar perlu. Terus hindari keramaian, jaga jarak dengan orang sakit, apalagi yang punya keluhan demam, batuk, atau bersin-bersin dan sesak napas, minimal 1 meter. Kemudian sekali lagi, ini adalah salah satu cara yang dilakukan WHO dan Kemenkes untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jadi perlu dilakukan secara merata supaya penularannya dicegah. Jika kalau memang ada daerah yang nggak ada infeksinya, ya jangan sampai jadi ada karena kita tidak hati-hati. Jadi tidak boleh meremehkan. Iya, tidak boleh meremehkan. Kalau memang diliburkan dari kantor, dari sekolah, itu dipakai dengan bijak untuk melindungi diri di rumah, bukan untuk liburan. Bukan untuk jalan-jalan. Ya. Dok, ini pemerintah kan rencananya juga akan melakukan tes massal nih, Dok. Nah, sebaiknya apakah semua orang ini bisa ikut tes atau orang-orang yang dengan gejala tertentu saja, Dok? Kalau di beberapa negara memang mereka tes massal random ya. Jadi sebisa mungkin sebanyak-banyaknya orang yang bisa lakukan tes, lakukan tes. Tapi nanti kita tunggu lagi keputusan dari pemerintah siapa saja yang perlu diteskan. Kemungkinan untuk saat ini akan difokuskan di daerah-daerah yang sudah ada kasus positifnya. Jadi supaya tidak semakin meluas. Tapi kalau memang nanti dari pemerintah sudah ada dana untuk melakukan pemeriksaan secara merata, maka tentu lebih aman bila diperiksakan ke seluruhnya. Gitu. Oke, Dok. Terakhir, himbauannya untuk pendengar Pro 1 RRI ND pagi ini. Untuk pendengar Pro 1 RRI ND, jadi dari sekarang tidak perlu ada kasus, lakukanlah langkah-langkah yang dianjurkan oleh WHO dan Kemenkes. Ya, jadi
kita selalu jaga daya tahan tubuh, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, serta sebisa mungkin lakukan pembatasan sosial. Kita tahu NTT juga merupakan daerah tourism yang sangat baik ya, jadi kita tahu banyak turis dari manapun, nah itu kita harus tetap hati-hati. Ya. Kemudian kita sakit, lebih baik di rumah saja dan segera cari pertolongan dan pengobatan. Nah, supaya setiap lapisan masyarakat bisa paham dan waspada, maka kita perlu bersama-sama berusaha untuk sama-sama mensosialisasikan seperti ini. Butuh juga bantuan dari pemerintah daerah dan dinas kesehatan. Kalau bingung apakah misalkan saya berisiko atau nggak sih terhadap COVID-19 atau tidak, nah bisa hubungi hotline Kemenkes RI untuk COVID-19 dengan menelpon 119 extension 9, atau bisa juga tanya dokter secara online melalui aplikasi Halo Dokter, nanti akan dibantu untuk memberikan informasi lebih lanjut. Hotline-nya saya ulangi kembali dok, 119 extension 9 ya, Kemenkes ya. Betul. Kemudian juga bisa melalui Halo Dokter ya. Iya, bisa. Terima kasih Dr. Abi untuk informasinya pagi ini, bermanfaat informasinya.